Ada sesuatu yang aneh dari SpongeBob SquarePants. Bukan karena dia spons yang bisa bicara, bukan karena dia hidup di bawah laut, tapi karena cara dia berpikir. Kalau lo perhatiin baik-baik, SpongeBob itu bekerja. Dia punya pekerjaan tetap, dia punya tanggung jawab, dia bahkan punya atasan yang jelas-jelas mengeksploitasi dia. Secara teknis, SpongeBob itu orang dewasa. Tapi anehnya, cara dia melihat dunia, cara dia bersikap, cara dia merasa bahagia, semuanya seperti anak kecil. Selalu ceria, selalu polos, selalu bersemangat, bahkan untuk hal-hal yang seharusnya membosankan. Dan ini menimbulkan satu pertanyaan. Apakah SpongeBob memang seperti itu sejak awal? Atau ada sesuatu yang membuat dia tidak pernah benar-benar tumbuh? Di dunia nyata, ada kondisi psikologis di mana seseorang secara fisik dewasa, tapi secara mental tetap berada di fase anak-anak. Mereka tetap mencari kesenangan sederhana, mereka menghindari konflik serius, dan mereka memilih untuk tidak melihat realita yang menyakitkan. Sekarang, kan kita lihat kehidupan SpongeBob. Dia bekerja di Krusty Krab setiap hari. Pekerjaan yang sama, rutinitas yang sama. Dia dimarahi, dia dimanfaatkan. Dia bahkan tidak pernah benar-benar dihargai. Tapi anehnya, dia tidak pernah merasa lelah. Dia tidak pernah mempertanyakan hidupnya. Seolah-olah dia tidak menyadari betapa kerasnya realita yang dia jalani. Bandingkan dengan Squidward. Squidward juga bekerja di tempat yang sama, dengan kondisi yang sama. Tapi reaksinya berbeda jauh. Dia frustrasi, dia lelah, dia merasa hidupnya sia-sia. Dan itu reaksi yang normal. Itu reaksi orang dewasa yang sadar dengan realita. Jadi kenapa SpongeBob berbeda? Kenapa dia tidak merasakan hal yang sama? Ada satu kemungkinan, SpongeBob sebenarnya dia tahu hidupnya tidak sempurna. Dia tahu dia dieksploitasi. Dia tahu dia tidak benar-benar bahagia. Tapi dia memilih untuk tidak melihatnya. Dia memilih untuk tetap menjadi anak kecil. Karena itu, lebih mudah. Ini bukan tentang kebodohan. Ini tentang mekanisme bertahan hidup. Dalam psikologi, ini disebut sebagai coping mechanism. Ketika realita terlalu berat, otak kita mencari cara untuk melindungi diri. Dan salah satu caranya adalah menolak untuk tumbuh. Sekarang semuanya mulai masuk akal. Kenapa SpongeBob selalu tertawa? Kenapa dia selalu bersemangat? Kenapa dia tidak pernah berubah? Meskipun dunia di sekitarnya tidak pernah benar-benar baik padanya. Karena jika dia berubah, jika dia mulai berpikir seperti orang dewasa, maka dia akan melihat semuanya. Eksploitasi, kesepian, rutinitas yang tidak ada akhirnya. Dan mungkin dia tidak siap untuk itu. Ada satu momen yang sering dilewatkan orang. Ketika SpongeBob mencoba menjadi dewasa, dia mencoba bertindak serius. Dia mencoba mengikuti standar orang dewasa. Dan hasilnya, dia gagal. Bukan karena dia tidak mampu, tapi karena itu bukan dirinya lagi. Seolah-olah versi dewasa dari SpongeBob tidak bisa bertahan. Ini membuat satu kesimpulan yang cukup gelap. SpongeBob bukan karakter yang bahagia. Dia karakter yang memilih untuk terlihat bahagia. Dan ada perbedaan besar di antara keduanya. Sekarang, lihat lagi cara dia tersenyum, lihat cara dia tertawa. Apakah itu benar-benar kebahagiaan? Atau itu hanya topeng yang dia pakai setiap hari agar dia tidak harus menghadapi kenyataan? Dan kalau itu benar, maka dunia SpongeBob bukan dunia yang lucu, tapi dunia di mana seseorang terjebak dalam versi dirinya sendiri yang tidak pernah diizinkan untuk tumbuh. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah SpongeBob benar-benar bahagia? Atau dia hanya tidak punya pilihan lain selain berpura-pura bahagia? Dan kalau suatu hari dia berhenti berpura-pura, apa yang akan terjadi?
pada dirinya, tidak publik.